kita nggak sadar tiba-tiba jalan kita menuju tempat yang Allah tidak ridhai. Ya, bisa jadi Ibu, kita diajak teman, tadinya kita anggap ternyata itu. Ini maksudnya diberi petunjuk. Ya. Ya, atau Imam At-Tibi ketika menjelaskan, beliau mengatakan idza sta'ana al-'abdu billah, kalau seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah wa bismihil mubarak, dengan namanya yang penuh berkah, fa innallaha ta'ala yahdi, maka Allah Ta'ala akan memberinya hidayah. Wa yarshuduhu, dan memberinya petunjuk, wa yu'inuhu fil umurid dunya wal diniyah, dan Allah akan memberinya pertolongan dalam urusan dunianya maupun urusan agamanya. Taib ibu-ibu, apa faedah dari hadis ini? Faedah-faedah apa yang bisa kita dapatkan, baik sifatnya akidah, fikih, hukum atau akhlak? Yang pertama, bayanu anna min asma'illah al-wakil, penjelasan bahwasanya di antara nama Allah adalah al-wakil. Ya, wa ma'nahu, ya apa artinya al-wakil? Al-hafizu, yang menjaga. Ya, alladzi tawakkala bil qiyami bi amril khaliq jami'an, dialah yang mengurusi semua urusan makhluknya. Maka ibu-ibu, kita itu kalau berdoa sering bertawasul dengan Rob, Robbi, Rabbana. Itu tadi karena Allah Ta'ala yang mengatur. Bayangkan ibu, kita nyerahin urusan kepada pemilik, pengatur alam semesta. Bukankah itu membuat ketenangan dalam hati kita? Kemudian at-tawakkulu 'ala Allah la yunafi al-akhdhu bil asbabil lati abahallahu li khalqi. Tawakal kepada Allah tidak menafikan mencari sebab yang Allah Ta'ala bolehkan untuk makhluknya. Ada sebab yang sifatnya syar'i, ada sebab yang sifatnya qadari. Misalnya ibu sakit, kita disuruh mencari sebab. Ingat ya, kalau mencari sebab itu kalau bahasa kita berikhtiar. Ya, tapi kalau dalam bahasa agama namanya mencari sebab. Allah Ta'ala meletakkan segala sesuatu ada sebabnya. Kalau mau menang ada sebabnya, kalau mau ini ada sebabnya, semua ada sebabnya. Itu sunnatullah ya Bu ya. Dan kita kaum muslimin tidak boleh meninggalkan sebab. Ya, sebab, tapi tidak boleh mengandalkan kepada sebab. Kalau bukan karena aku kerja keras, aku nggak bisa meraih ini semua. Nggak boleh. Tapi juga tidak boleh meninggalkan kerja keras. Contohnya Maryam ibu, ketika dia setelah melahirkan, nggak ada yang tahu toh. Apa kata Allah untuk menolong dia yang lemah, lapar dan habis melahirkan? Allah Ta'ala perintahkan apa? Goyangkan pohon kurma itu yang ada di sampingmu wahai Maryam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhla tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan jatuh. Maka ibu-ibu, ya, sebab Allah butuh sebab. Allah menyuruh kita sebab. Mudah bagi Allah membuat kurma itu jatuh tanpa digoyangkan. Ya atau tidak Bu? Jangankan Allah, mudah bagi Allah Azza Jalla untuk mengenyangkan Maryam, nggak perlu makan. Kun payakun langsung kenyang tuh Maryam kan? Tapi ibu, Allah Ta'ala mengajarkan kita bahwa kehidupan ini kita butuh sebab. Ibu, ketika Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah, mudah bagi Allah kirim burak atau diterbangkan kayak Sulaiman angin, tolong angin, bawa Muhammad dan Samad. Tapi ibu, coba ada sebabnya, bersembunyi dulu di Gua Thur, menyiapkan onta, bahkan Nabi menyewa seorang penunjuk jalan tuh. Nabi nggak tahu jalan ke Madinah, maka penunjuk jalan. Ini sebab semuanya. Tapi ketika sudah mencari sebab Bu, apa? Tawakal. Makanya ketika semua sudah dilakukan, musuh sudah di atas gua, Nabi SAW mengatakan sudah, kita nggak ada lain kecuali pasrah. Innallaha ma'ana. Ya Bu ya. Jadi sempurnakan sebab dulu. Kalau kita, sebab itu ada dua Bu. Ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya qadari. Berobat, ya. Yang syar'i misalnya Bu, bersedekah. Itu kan kata Nabi tadi tuh, bersedekah. Obat itu sedekah. Terus apa lagi Bu? Silaturahim, memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Itu sebab yang syar'i. Ya, sebab yang Allah syariatkan, itu maksudnya Bu. Ada yang berobat dengan sesuatu yang menurut pengalaman dan percobaan manusia itu bisa menjadi sebab. Ini namanya qadari, seperti obat. Ya, dan memang Ibu yang terdepan dalam masalah qadari adalah pengobatan modern. Ya, obat diteliti itu kan untuk bikin vaksin kan diteliti tuh Bu. Itu namanya qadari Bu.
Ya, tentu ini beda-beda tentu setiap orang ya Bu ya. Tapi kita disuruh mencari dua sebab ini, syar'i dan qadari. Nah, yang qadari juga Ibu tidak boleh yang haram. Ustadz, pengobatan dengan air kencing. Katanya kalau pagi-pagi di antara obat kita kencing pertama itu diminum jadi obat. Ini haram karena kencing itu najis dan Nabi SAW mengatakan tadawau, berobat, tapi jangan berobat dari yang haram. Kecuali tidak ada lagi pengobatan selain itu Ibu. Ya, tak boleh. Nah, jadi yang qadari tidak boleh yang haram Bu. Seperti misalnya ya pergi ke dukun, nah ini yang haram.